Selamat pagi semuanya. Kita kembali jumpa lagi ya. Bincang-bincang kita dalam masalah uh, paru dan pernapasan kita ya. Kita akan bicara lagi lebih lanjut tentang pneumonia ya. Jadi pneumonia itu seperti kita telah ketahui bersama adalah infeksi dari parenkim paru ya. Dan kita tahu juga bahwa parenkim paru adalah tempat dari pertukaran gas atau proses difusi, masuknya oksigen ke dalam tubuh kita, kemudian keluarnya CO2 dari tubuh kita ke atmosfer ya. Jadi pneumonia itu mengenai bagian yang sangat terpenting dari bagian paru itu atau bahkan dari bagian tubuh kita sendiri ya. Karena kita seperti tahu bahwa oksigen sangat diperlukan oleh tubuh kita untuk membentuk energi ya, bersama nutrien, zat-zat makanan yang diambil dari saluran cerna, kemudian bertemu dengan oksigen, terjadilah ATP ya. ATP itulah sebenarnya sumber energi dari semua sel, semua bagian dari tubuh kita. Tanpa ada ATP, saya kira semua organ kita tidak bisa berfungsi. Jadi demikianlah manfaat dari oksigen tersebut ya. Jadi oksigen yang kita ambil dari paru, kemudian dia bersatu dengan nutrien adalah bahan makanan yang diambil dari saluran cerna, kemudian ditransport oleh jantung kita yang melalui pompa jantung kita melewat pembuluh darah, terus pembuluh darah yang sampai bagian yang kecil sampai ke sel-sel kita, terjadi ATP, adenosin trifosfat yang merupakan energi untuk hidup kita. Jadi demikianlah pentingnya alveoli itu ya tempat untuk mengambil oksigen dan mengeluarkan CO2 ya. Jadi dalam sehari-hari ya kita itu mengambil udara atau melakukan nafas itu ya, udara yang masuk itu sekitar 20.000 liter per hari ya. Jadi dalam sehari kita bernapas itu 20.000 liter atau sama dengan 5.000 galon air ya, 5.000 galon air ya. Kalau kita lihat beratnya itu adalah sekitar 20 kilogram ya, 20 kilogram udara dari atmosfer ya. Tentu saja bahwa udara yang itu tidak udara biasa-biasa saja ya. Tentu mengandung bermacam-macam ya. Bersama-sama dengan udara atau oksigen yang kita perlukan itu masuk berbagai debu, masuk berbagai partikel, masuk jamur, masuk bakteri, masuk virus ya, bermacam-macam mikroorganisme, bermacam-macam zat-zat yang masuk ke dalam paru-paru kita ya, bisa sampai ke alveoli. Tetapi masalahnya kenapa kok kita tidak sakit? Nah, itu kehebatan kita kan. Nah, itu karena adanya daya tahan yang sangat hebat di paru tersebut ya. Daya tahan paru ya, atau jalan nafas ya. Kalau kita lihat yang pertama seperti saya sampaikan itu adalah di samping dari anatomi dari bentuk dari jalan nafas itu yang berkelok-kelok ya, berkelok-kelok, kemudian ada hidung yang berkelok-kelok, kemudian sampai di jalan nafas, kemudian jalan nafas itu juga ada cabang-cabang ya, benturan-benturan di situ sebenarnya ada fungsinya secara anatomi. Jadi ya debu-debu atau apapun itu yang masuk ke dalam jalan nafas kita bersama dengan oksigen itu kan nempel di situ. Ya, nempel di daerah hidung, nggak bisa masuk dia ya karena berkelak-kelok, jadi kan dia nempel di situ ya. Kemudian juga di saluran nafas kita dia nempel di bagian percabangan yang besar ya. Dan di setiap mukosa atau lapisan luar dari jalan nafas kita, dari hidung sampai ke bronchiolus terminalis, itu ada lapisan cairan, lapisan mukus ya. Lapisan mukus yang sangat tipis ya, sangat tipis yang dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar yang ada di jalan nafas itu ya, termasuk di hidung, dimanapun ya di situ ada. Nah, lapisan yang cairan yang tipis itulah yang menangkap partikel-partikel atau virus atau bakteri atau apapun yang masuk ke jalan nafas ya.
Ya hanya yang kecil saja, yang ukuran antara 3 sampai 5 mikron itu yang, atau yang 2,5 mikron itu yang bisa masuk sampai ke alveoli. Yang lainnya sudah ditangkap di jalan nafas kita oleh adanya mukus tersebut ya, oleh cairan tersebut ya. Kemudian ya cairan itu ya itu megang itu, menempel ya di sana kuman kita, bakteri, partikel debu. Kemudian kembali saya sampaikan ya, di saluran napas bawah itu ada silia namanya, ada rambut getar, ada silia itu yang sampai di bronchus terminalis itu ada semua silia itu ya. Silia itu bergerak itu 1000 kali per menit. Ya, gerakannya itu 1000 kali per menit, tak tok tak tok tak tok tak tok ya. 1000 kali per menit dia mendorong dengan waktu kurang lebih 5 sampai 1 cm per menit. Dia bisa menggerakkan sesuatu itu setengah sampai 1 cm per menit kecepatannya ya. Jadi dia bergerak 1000 kali per menit, tak tok tak tok tak tok tak tok tak tok itu ya. Kemudian dia mendorong keluar dengan kecepatan 0,5 sampai 1 cm per menit ya. Kemudian kalau dia sudah dorong keluar yang masuk ke jalan nafas itu, kemudian akan dikeluarkan melalui hidung kita ya. Atau ada juga yang bagiannya yang tertelan ke dalam lambung, kemudian di lambung akan dinetralisir oleh asam lambung terutama. Asam lambung itu adalah sesuatu yang sangat zat yang keras yang bisa membunuh apapun dia sebenarnya ya. Jadi itu yang penting sekali seperti saya sampaikan, bagaimana mekanisme mucociliary clearance ini harus berfungsi dengan baik ya. Hal-hal yang menyebabkan mucociliary clearance itu terganggu ya sudahlah, tinggal tunggu waktu saja akan terjadi kelainan atau masalah di paru ya. Ya, pajanan yang terlalu banyak oleh asap rokok, oleh debu-debu, oleh partikel-partikel yang ada di tempat kerja misalnya, ya itu kan menyebabkan ya silia itu rusak ya. Ada juga penyakit yang silia immotile namanya. Itu silia immotile itu silianya berhenti dia sama sekali tidak bergerak ya. Pada keadaan tersebut ya pasien tersebut mengalami penyakit sindrom silia immotile namanya. Itu menyebabkan bronkiektasis ya. Bronkiektasis itu artinya terjadilah infeksi yang berulang karena silia itu tidak bisa bergerak, terjadi infeksi yang berulang ya. Sekretnya banyak ya, karena tetap ya ingin menangkap bakteri-bakteri yang masuk ya, tetapi silia itu tidak bisa berfungsi, sapu itu tidak berfungsi, sehingga akhirnya tetap menumpuklah di sana. Terjadilah infeksi berulang, terjadilah bronkiektasis ya. Bronkiektasis itu pasien akan mengeluh batuk terus menerus tiap hari ya, karena fungsi mucociliary clearance-nya itu tidak terbentuk ya. Itu saya sampaikan juga pada para perokok kembali lagi, bahwa silia itu kan dirusak sehingga pada perokok itu berusaha mukusnya tetap terjadi, tapi silianya tidak bergerak. Karena mukusnya terjadi, lapisan cairan pelapis mukosa jalan napas itu ada, tapi silia itu tidak bergerak, akhirnya jadi penumpukan dahak. Nah, itulah dibatukkan terpaksa ya, batukkan supaya untuk mengeluarkan itu. Kalau tiap saat dia bekerja, kita tidak sampai batuk, karena ada silia. Begitu ada mukosa, ada silia, sedikit-sedikit dia akan keluar, keluar ya. Kadang-kadang kita akan menelan ludah gitu kan. Ludah itu sebenarnya adalah sesuatu yang ada di jalan nafas yang kemudian itu sampai di mulut atau sampai di hidung ya, kemudian akan ditelan atau dikeluarkan. Itu terjadi ya sepanjang menit, sepanjang ya jam, sepanjang apalah namanya ya. Karena kita bisa lihat bahwa silia itu demikian hebatnya dia ya, bergerak 1000 kali per menit, dia 1000 kali per menit dengan kecepatan setengah sampai 1 cm per menit. Itu bisa bayangkan ya, setiap yang masuk pasti dia keluarkan, ya. Itu gunanya silia pada jalan nafas kita ya, sangat penting sekali. Itu dah mekanisme utama sebenarnya dari sistem respirasi kita. Walaupun kita menghirup 20.000 liter udara per hari dan beratnya 20 kg, kemudian mengandung bermacam-macam debu, bakteri, jamur, segala macam virus, tapi diri kita tidak sakit. Kalau
mekanisme pertahanan tubuh kita, terutama paru itu bagus. Ya, yang pertama tadi itu, ya. Nah, kemudian di samping tadi saya jelaskan bahwa anatomi juga berpengaruh ya, karena jalan napas itu akan berkelak-kelok, jadi ya segala sesuatu yang masuk tuh menclok duluan ya sebelum dia bisa masuk ke alveoli kita atau jalan napas yang lebih kecil ya. Kemudian di samping itu juga ada beberapa sel yang berseliweran di jalan nafas kita ya. Misalnya ada dendritic cell namanya, itu dari hidung, dari itu sudah ada dendritic cell namanya. Dendritic cell itu adalah suatu sel yang berfungsi untuk melaporkan kalau ada sesuatu di jalan nafas, kemudian dia bisa menembus dinding jalan nafas itu, dia akan menangkap ya antigennya atau bagian terkecil dari patogen tersebut ya, mikroorganisme tersebut, kemudian dia melaporkan ke limfosit namanya ya, T limfosit, sel limfosit, kemudian limfosit itu kan membentuk tentara baru ya, membentuk T limfosit ya, menghasilkan berbagai zat ya, yang CD4 ya, terutama CD8 juga ya, kemudian akan menghancurkan patogen tersebut ya. Jadi tidak sampai sempat ya menimbulkan penyakit ya. Kemudian juga ada sudah imunoglobulin A sekretori, itu juga ada di jalan nafas, itu dia bisa langsung membunuh kuman-kuman penyebab ya, yang masuk ke dalam jalan nafas kita ya. Nah, kalau di bagian alveoli itu sendiri, nah situ ada kopassusnya situ ya, ada kopassusnya namanya makropah, alveolar makropah ya. Alveolar makropah itu kopassus di alveoli kita ya, terus berronda tiap saat bergerak aktif di situ ya. Kemudian dia akan menangkap apapun, ditangkap, dimakan, kemudian sisa-sisanya dia keluarkan. Dia berkomunikasi dengan mucociliary clearance sehingga akan dikeluarkan ya. Kemudian kemampuan makropah ini juga kalau mereka sudah tidak kuat dalam melawan berbagai macam mikroorganisme atau zat-zat yang berbahaya, dia akan bisa memanggil teman-temannya ya, salah satu neutrofil. Ya, neutrofil itu bagian dari zat inflamasi kita juga, yang berfungsi bisa mengatasi segala macam karena dia tidak spesifik ya, bisa membunuh, menetralisir, memakan apapun yang masuk ke dalam tubuh kita ya. Kalau misalnya itu tidak mempan juga, baru dia akan memanggil yang lain lagi, cadangannya adalah limfosit, T limfosit itu ya, dengan CD4 namanya, CD8 namanya ya, CD4, CD8 yang berfungsi untuk menghancurkan apapun yang masuk dalam jalan nafas kita yang ke alveoli. Karena di alveoli itu tidak ada lapisan cairan-cairan yang tipis ya, silia tidak ada, karena alveoli itu diperlukan untuk memasukkan oksigen, sehingga harus dia betul-betul ya smooth, betul-betul dia licin, betul-betul dia bersih ya, sehingga tidak ada cairan, tidak banyak mukus, itu artinya pelapis itu juga tidak banyak adanya silia, sehingga dia hanya bisa dia harus bersih dia, sehingga oksigen CO2 difusi itu terus terjadi. Cuman di sana ada kopassusnya ya, ada kopassus, tentaranya adalah makropah alveoler ya, alveoler yang bisa memanggil neutrofil. Nah, ini nanti bisa juga memanggil dia limfosit namanya, untuk bekerja bersama-sama menghancurkan semua kuman-kuman penyebab penyakit yang ada di situ ya. Jadi kembali pada pneumonia, kenapa bisa sampai terjadi pneumonia? Ya itulah terjadinya kegagalan dari sistem daya tahan kita. Kegagalan dari sistem daya tahan kita, atau yang kedua ya bisa disebabkan oleh kegagalan dari daya tahan kita, tentu bisa disebabkan oleh memang terjadi penurunan daya tahan ya kita sendiri ya, atau orang yang sakit itu, atau jumlah dari invasi itu ya, kuman-kuman mikroorganisme terlalu banyak sehingga mereka menjadi kelelahan, tidak mampu menangani ya. Tapi yang paling utama adalah daya tahan kita ya. Kalau imunitas kita sudah bisa bekerja dengan baik, tidak akan terjadi pneumonia ya.
Jadi intinya bagaimana kita mempertahankan sehingga fungsi imunitas kita menjadi baik ya. Dan jangan lupa satu hal yang sangat penting ya pada imunitas itu adalah ada yang mengatur ya, ada yang mengaturnya. Itu stres terutama. Stres itu akan mengatur, akan menyebabkan bagaimana imunitas itu bisa bergeser dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri ya. Sehingga respon dari imunitas itu berbeda ya. Atau respon itu atau imunitas itu mengalami kegagalan dia di dalam menghadapi serangan-serangan atau apapun yang masuk ke jalan napas yang jumlahnya sangat banyak tiap hari ya. Jadi kalau imunitas kita menurun ya, seperti pada pasien-pasien diabetes, pada pasien HIV ya, kemudian pasien-pasien yang menggunakan steroid dosis tinggi ya, kemudian pasien-pasien yang sudah mengalami penyakit sebelumnya ya, misalnya keganasan atau penyakit jantung atau penyakit apa yang berat ya, dia akan terjadi penurunan imunitas tersebut ya. CD4 misalnya ya, itu sangat menurun pada pasien-pasien dengan HIV, sangat menurun dia ya CD4-nya, sehingga begitu sedikit saja masuk kuman atau virus akan terjadi penyakit ya. Makanya kalau kita lihat, kalau kita baca, kita amati pada pasien-pasien yang pandemi sekarang ini kan terjadi kasus-kasus berat semua pada orang-orang yang memang sudah mempunyai kelainan sebelumnya ya, punya kelainan sebelumnya atau secara tanpa disadari dia mengalami penurunan daya tahan. Penurunan daya tahan itu adalah faktor stres, kecemasan yang berlangsung berlarut-larut. Makanya saya harapkan para petugas-petugas kesehatan utamanya yang ada di rumah sakit itu bekerjalah dengan senang hati, jangan stres ya, jangan merasa gimana ya, kok tugas saya berat, kok ini saya terus setiap hari harus begini begitu, sangat berat. Nah, itu kan mempengaruhi daya tahan. Yang mempengaruhi daya tahan akhirnya virus itu yang sekarang ini bisa masuk dengan leluasa ke dalam alveoli, menimbulkan pneumonia tersebut, penyakit yang berat ya. Jadi kuncinya di situ ya. Sehingga kalau kita lihat data-data, 85% orang kemasukan dari virus ini itu tidak menimbulkan penyakit, karena baru sampai di hidung dia sudah dihantam ya, dan sudah dihantam sehingga tidak terjadi keluhan ya. Sehingga kita kan ketahui keluar pasien-pasien yang atau virus ini kan, pertama dia akan terjadi pilek-pilek, dan pilek-pilek bisa sakit tenggorokan. Kalau sudah gitu dia masuk ke jalan nafas yang besar. Setelah itu baru masuk ke jalan nafas yang kecil, ke pneumonia. Terjadi pneumonia, sudahlah susah kita tangani ya. Itu artinya dia sudah melewati hidung, melewati trachea, melewati bronkus, baru sampai ke alveoli. Kalau daya tahan di situ tuh sudah bagus, tidak akan dia sampai menembus ke bawah ya, tidak sampai akan menembus ke bawah. Kalau sistem jalan napas pembersih sistem daya tahan hidung kita aja sudah bagus, tidak sampai dia bisa masuk ke bawah ya, sehingga tidak akan menimbulkan penyakit yang berat. Itu makanya pada wabah sekarang ini hanya 5% yang terjadi kasus-kasus yang berat yang disebabkan oleh memang karena ada penyakit atau imunitasnya menjadi menurun karena mengalami kelelahan, kecemasan, ya bingung, kemudian berpikir macam-macam dengan keadaan situasi seperti ini ya. Sehingga itu yang penting, bagaimana saudara tetap happy, tetap menghadapi situasi seperti ini dengan biasa saja, dengan rasa yang enak, sehingga daya tahan saudara tidak menurun, tidak menurun. Itu kuncinya yang utama sebenarnya ya. Sampai kenapa hanya 5% saja yang sakit berat, sedangkan yang lainnya tidak. Ya, karena daya tahannya bagus. Kembali saya sampaikan pada rekan-rekan di yang bekerja di kesehatan, terutama yang berhadapan dengan pasien, usahakanlah saudara happy, usahakan gembira. Jangan saudara cemas, jangan saudara memikirkan hal-hal
yang lain lagi yang perburuk suasana. Jangan saudara memikirkan suasana di luar, kok hiruk pikuk, kok begini, pemerintah kok begini, ya programnya begini. Janganlah, kok fokus pada pekerjaan saudara, fokus saja di situ, buatlah happy saudara, kemudian saudara ini anggap sebagai suatu pengalaman yang luar biasa dalam menghadapi kasus ini, sebab kapanpun saudara belum tentu kan bisa menghadapi kasus seperti ini ya. Kalau saudara sudah happy, kemudian makan cukup, berjemur, sempat olahraga, daya tahan saudara akan bagus, kemudian saudara akan melindungi diri dengan pakai masker, pakai alat yang lengkap, sehingga virus itu tidak banyak yang masuk, kemudian tidak akan sampai di alveoli menyebabkan kerusakan ya. Itu yang penting juga ya. Jadi seperti berkali-kali saya sampaikan, daya tahan itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana kita tidur yang cukup, bagaimana kita makan yang cukup, ya bagaimana kita sempat berolahraga, bagaimana kita berjemur, bagaimana kemudian kita happy ya, suasana nyaman. Itu yang penting ya. Jadi kembali saya tekankan pada sesi ini adalah bagaimana kita mempertahankan daya tahan kita. Ya, bagaimana mempertahankan daya tahan kita. Buah-buahan perlu juga ya, karena itu adalah oksidan. Oksidan itu adalah salah satu juga, antioksidan. Yang antioksidan itu salah satu adalah daya tahan juga dalam tubuh kita yang melawan antioksidan yang dihasilkan oleh berbagai kuman-kuman ya, juga virus, juga partikel-partikel yang masuk ke dalam jalan nafas. Dan antioksidan itu apabila berlebihan dia menyebabkan oxidative stress. Oxidative stress itu yang akan merusak sistem dari daya tahan dari jalan nafas kita ya. Itu karena dia bisa merusak macam-macam ya dari sistem saluran nafas kita, sehingga akan terjadi kelainan atau jebolnya dari dinding jalan nafas. Jadi selama epitel itu masih bagus ya, kuman tidak bisa nerobos, kemudian atau epitel tidak bisa nerobos, tidak apa-apa ya. Tapi kalau ada oksidan yang berat, oksidan yang banyak ya, dia bisa menimbulkan oxidative stress, jadi kerusakan. Sehingga buah-buahan ya itu bagus ya, yang mengandung vitamin C, vitamin E, vitamin D, itu bagus untuk antioksidan yang natural, walaupun sebenarnya dalam tubuh kita juga sudah cukup banyak ya. Jadi tetap ya imunitas, daya tahan itu yang kita tingkatkan. Suasana hati bekerja dengan baik, bekerja dengan rela, bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan tanda kutip berkorban ya, rela ya. Saya kira daya tahan kita akan bagus, tetap terjaga baik ya, di samping kita berolahraga ya. Nanti apabila memang akhirnya daya tahan itu jebol ya, kemudian kuman atau virus yang berbahaya untuk tubuh kita sampai juga ke alveoli ya, walaupun makrofag, neutrofil itu sudah bergerak ya, akhirnya di sana terjadilah suatu inflamasi di daerah alveoli ya. Banyak sudah tentara, sudah banyak makrofag, banyak neutrofil, banyak limfosit, banyak, semua mengeluarkan zat-zat di sana, mengeluarkan zat-zat tertentu untuk menyerang, untuk melawan kuman atau virus itu. Akibatnya alveoli itu kan penuh oleh sel-sel radang ya, penuh oleh cairan, penuh sel-sel radang yang bermacam-macam yang dihasilkan sitokin, kemokin ya, penuh dengan sel radang di situ, yang pada akhirnya sel-sel radang itu sendiri justru yang sama kuman-kuman itu yang mengakibatkan terjadinya sumbatan pada alveoli tersebut ya. Kalau sudah terjadi sumbatan pada alveoli tersebut, apalagi jumlahnya banyak, menyeluruh kiri kanan, seperti virus ya yang jadi penyebab wabah ini ya, karena virusnya cepat sekali dia berkembang ya, tidak sempat, tidak mampu daya tahan kita. Di samping itu obatnya tidak ada ya, akibatnya alveoli itu banyak yang tertutup, sehingga pasiennya sangat sesak, bergerak sedikit sangat sesak, mesti oksigennya akan rendah, mesti tergantikan oleh ventilator, tapi obat virusnya juga belum ada yang ampuh. Akhirnya proses peradangan, proses itu terjadi terus ya, semakin banyak alveoli yang tertutup, akhirnya tubuh kita tidak akan dapat oksigen ya. Di sanalah masalah besarnya ya, sampai akhirnya tidak tertolong ya. Jadi tetap dari pembicaraan kita pagi hari ini adalah yang paling penting saya masih tekankan adalah
tentang daya tahan. Ya, jangan sampai merusak daya tahan kita, karena daya tahan dari paru itu luar biasa, dari hidung sampai ke alveoli semuanya sudah ada di situ, sudah bertahan, sudah mempunyai kemampuan untuk menolak ya berbagai macam kuman, virus, ya jamur, ya bakteri, kemudian partikel debu, ya partikel aerosol, partikel macam-macam yang setiap harinya itu masuk bersama 20 liter udara. Ya, itu kira lebih beratnya 20 kilogram. Itu berarti pasti banyak ya, apalagi kalau di daerah yang banyak polusinya, apalagi kalau kita merokok pasti partikelnya banyak sekali. Itu yang saya sampaikan ya, apalagi merokok di ruangan yang tertutup ya, paspus itu kan masuk ke jalan nafas ya. Kemudian selera clearnya sudah rusak ya, akibatnya mereka tinggal menunggu waktu saja untuk sakit ya. Salah satunya tentu kalau kuman ada masuk ya, virus ada masuk dalam jumlah yang besar sampai ke alveoli, terjadilah pneumonia tersebut ya. Jadi tetap daya tahan dari tubuh secara keseluruhan, paru secara keseluruhan ya. Jadi makan buah itu untuk antioksidan, berolahraga supaya kita fresh, nyaman ya, endorfin kita keluar, akibatnya suasana hati kita menjadi bagus. Kemudian berjemur diri adalah menghasilkan vitamin D alami. Vitamin D alami itu adalah imunomodulator. Imunomodulator itu adalah suatu zat yang mengatur tugas dari masing-masing sel-sel daya tahan kita. Kalau di ketentaraan mungkin staf administrasi yang mengatur bagaimana pakaian dari tentara disiapkan, bagaimana sepatunya disiapkan, bagaimana gajinya disiapkan, bagaimana rumahnya disiapkan, sehingga staf kepegawaian, kalau staf kepegawaian juga rusak, tidak ada, sistem imun kita juga tidak akan baik dia ya, sehingga tetap perlu imunomodulator. Imunomodulator salah satunya adalah vitamin D alami yang ada pada sinar matahari ya. Juga banyak pada ikan salmon, yaitu vitamin D banyak ya. Cuman itu di daerah kutub ya, di daerah kutub, sedangkan di tempat kita sudah ada sinar matahari. Ya, tidak perlu kita beli ikan salmon. Kenapa di kutub banyak ikan salmon? Karena nggak ada sinar matahari di situ. Ya, sehingga mereka mau berjemur di mana? Tuhan memberikan dia ikan salmon yang banyak. Ya, sedangkan di tempat kita nggak ada ikan salmon. Tetapi sinar matahari itu berserakan di mana-mana. Dulu kita menghindari sinar matahari. Ya, baru-baru ini sudah terjadi wabah seperti ini, baru orang itu pada mendekat ke sinar matahari ya. Kalau dulu ibu-ibu jalan-jalan pakai payung, ini sekarang lepas payung, inilah saya berjemur. Kadang-kadang ada saya main tenis, sudah ada orang jalan-jalan hanya sekedar muter-muter untuk mencari sinar matahari ya. Itu sebenarnya fungsi sinar matahari ya. Saya kira sangat banyak manfaatnya, jangan ditinggalkan matahari itu ya. Jadi itu kesimpulan dari pembicaraan kita pagi hari ini. Sebelum saya akan lanjut nanti besok ya, dengan bagaimana sih keluhannya, bagaimana apa sih pneumonia itu, bagaimana sih pengobatannya, apa akibatnya kalau terjadi pneumonia ya, kapan harus dirawat inap, kapan bisa di rumah saja, kapan sampai di ICU, apa obatnya kalau dirawat inap, apa ya, macam-macam ya, masih panjang sekali ya. Jadi ya, pembicaraan kita hari ini adalah tetap tentang menjaga daya tahan tubuh kita, khususnya paru, tetap baik, karena di sepanjang jalan nafas bisa sampai ke tadi, sampai alveoli itu sudah lengkap daya tahan tubuh yang bisa menolak, bisa melawan partikel-partikel atau kuman-kuman atau mikroorganisme yang masuk bersama dengan 20.000 liter udara per hari. Saya kira itu saja. Selamat pagi ya, selamat beraktivitas ya untuk yang bekerja pada pagi hari ini. Selamat merayakan Hari Saraswati bagi kita
yang beragama Hindu yang merayakannya ya, karena ini adalah hari dari ilmu pengetahuan ya. Mudah-mudahan apa yang saya berikan juga bisa bermanfaat untuk menambah wawasan saudara ya tentang masalah paru khususnya. Terima kasih. Selamat pagi.